Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menantikan keputusan pemerintah terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang mana di sini disampaikan bahwa nantinya setelah RUASN ini disahkan menjadi undang-undang, maka nasib P3K akan disamakan dengan PNS walau ada persoalan, yaitu netizen mempersoalkan gaji antara PNS dan P3K. Ada apa dengan ini? Karena memang ada perbedaan gaji, demikian dengan golongan P3K dengan PNS. Jadi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi ini, apa dan bagaimana prosesnya P3K bisa sama dengan PNS. Maka Bapak Ibu silakan ikuti informasi ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Satu informasi yang dimuat oleh lengkong.ayobandung.com yang mana ini adalah informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan P3K yang segera akan diangkat menjadi ASN, dalam arti honorer segera diangkat menjadi ASN P3K, yang kemudian P3K akan disamakan dengan PNS. Satu langkah lagi katanya menuju pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, tentunya setelah satu langkah ini terlewatkan, dalam arti RUASN itu sudah sah menjadi undang-undang, maka suatu hal yang wajar kalau para honorer berbangga hati karena memang diangkat menjadi ASN, dan P3K juga akan bergembira karena memang disamakan dengan pegawai negeri sipil, baik dalam karirnya, demikian dengan pensiunannya, dan hal lain yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Jadi di sini disampaikan bahwa pada tanggal 26 September 2023, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menempuh satu kesepakatan membawa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ke rapat paripurna ke depan ini. Jadi tinggal hitungan hari Bapak Ibu. Sehingga sudah dipatok bahwa apabila tidak ada halangan, apabila tidak ada ganjalan, maka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan segera disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 ke depan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Panitia Kerja RUASN Mardani Alisera baru-baru ini. Seperti diketahui bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN menentukan nasib ASN dan non-ASN, namun dengan disahkan RUASN ini diharapkan bisa membuat pelayanan publik yang baik dengan mobilitas talenta nasional yang mengurangi kesenjangan talenta. Jadi salah satu yang diatur dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dalam RUASN ini adalah nasib dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau nasib P3K. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di mana perjanjian kerja tersebut akan diperpanjang dalam waktu 5 tahun. Namun ada juga instansi yang tidak memperpanjang kontrak dengan berbagai alasan, sehingga P3K tidak memiliki jenjang karir yang pasti. Ditambah P3K sebelumnya tidak mendapatkan dana pensiun di hari tuanya kelak nantinya. Namun ada kabar baik untuk seluruh P3K di wilayah Indonesia, baik itu tenaga kesehatan maupun guru, demikian juga dengan administrasi. Karena sebentar lagi revisi undang-undang atau RUASN akan dibawa ke rapat paripurna, sehingga pengesahan undang-undang tersebut akan segera dilaksanakan. Dalam RUASN mengatur nasib seluruh komponen aparatur sipil negara dan non-ASN, salah satunya nasib P3K. Pada rapat tanggal 26 September 2023, oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa P3K dan PNS akan disamakan
sehingga memiliki jenjang karir dan pensiunan. Hal ini disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI dalam rapat tingkat 1 yang isinya bab 8 manajemen ASN mengatur tentang manajemen ASN. Menggabungkan manajemen PNS dan P3K menjadi manajemen ASN sehingga tidak ada pembedaan antara manajemen PNS dengan P3K. PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir serta jaminan pensiun. Pensiun P3K tertuang pada pasal 21B terkait dengan jaminan hari tua aparatur sipil negara. Jika RUASN disahkan, maka P3K akan mendapatkan pensiunan dan memiliki jaminan hari tua sama seperti pegawai negeri sipil. Jadi ini suatu hal yang perlu disyukuri Bapak Ibu ya, apabila para P3K disamakan dengan PNS dalam hal karir dan demikian juga dengan pensiun. Namun hal ini menuai banyak kritik dari warganet yang mempermasalahkan gaji P3K lebih besar dari pegawai negeri sipil. Gaji P3K lebih besar dibandingkan dengan CPNS atau PNS. Ini tulis Ivi Pratiwi Yusni. Jadi ini adalah satu komentar dari para netizen terkait dengan kesenjangan pendapatan antara PNS dan P3K. Kalau disetarakan, seharusnya gajinya juga setara. Tapi ini besaran gaji P3K, tulis Detrisa Simoet. Jadi ingat dulu, awal CPNS 2019, gaji 1,9, sedangkan teman yang P3K langsung 3,8 juta. Ini satu juga komentar dari netizen. Namun di balik kebijakan yang pemerintah berikan saat ini, pasti akan ada manfaatnya di masa mendatang. Demikian informasi mengenai nasib P3K yang akan disamakan dengan pegawai negeri sipil. Semoga bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, semoga apa yang telah disampaikan melalui informasi ini bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Dan kita doakan bersama, kiranya pekerjaan Panitia Kerja RUASN, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal menggagas revisi Undang-Undang ASN supaya segera disahkan sebagaimana yang disampaikan bahwa akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI dan akan disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari lagi ke depan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.